Bagaimana hukum berjabat tangan di hari raya? Boleh. Jangan karena hari raya, sekarang aja boleh. Gak ada masalah, dalilnya umum itu. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Di dalam dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun yang baik-baik, kemudian bersalaman, kecuali terampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Tapi ingat, saya katakan betul ya, kalimatnya yatasafah. Safaha itu melepaskan beban asalnya. Lepaskan beban. Jadi begitu bersalaman, merasa mungkin dulu itulah jalan Allah tuh, Masya Allah. Selalu ada jalan untuk berbaikan. Pasti akan dibuat suasana itu. Anda punya persoalan, kadang-kadang persoalannya padat, luar biasa itu ya. Saking kuatnya persoalan, kadang-kadang Anda mau keluar, itu kan, baru mau buka pagar, dia lewat duluan, tutup pagar lagi, kan? Atau Anda melihat satu jalan, dia berpapasan, dan cari jalan lain, kan? Tapi Allah itu saking rahmannya, saat di dunia itu rahman luar biasa. Kita akan dibuat dalam suatu momentum yang kadang-kadang nggak bisa mengelak. Tiba-tiba ada satu pertemuan kumpul, sampingan aja di situ. Mau ngapain lagi coba? Disaksikan oleh banyak orang dan sebagainya. Itu kadang sudah dipaksa oleh Allah. Kalau sudah dalam dipaksa keadaan begitu, belum mau akur juga, antum perlu digimanain lagi. Jelas ya? Maka disitulah kemudian suasana bisa cair. Salaman ya tiba-tiba. Begitu bersalaman ini ada senyuman dan cair dalam hati, nah itu dosa-dosa itu gugur. Walaupun belum langsung terungkapkan. Lupa, mohon maaf ya Pak ya, kalau ada salah. Bukan kalau ada, memang ada salah gitu kan. Cuman kan kalimat suka begitu. Yang paling aneh itu kadang-kadang suka dibuat umum. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dari segala kesalahan yang saya perbuat, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Pernah dengar itu? Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Baik kesalahan yang disengaja, ini yang jadi masalah. Atau tidak disengaja. Kalau tidak sengaja, nggak sadar dia salah. Tapi kalau sengaja, berarti kan direncanakan. Di sahur besok saya tahu dia mau makan yang ini nih. Saya ambil dulu aja tadi ya kan. Ambil namanya, berarti kan sengaja. Setelah selesai, maafkan saya dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Masya Allah. Berarti niat banget itu kan. Nah, itu ada yang salah. Tapi kembalikan kepada yang tadi, ketika dua orang bersalaman, apalagi mengakui kesalahan, itu gugur. Tapi gugurnya itu didasarkan pada suasana cair yang hadir dalam hatinya. Ingat, kalau Anda cuma salaman aja, tapi muka ke kanan yang satu ke kiri, ya itu cuma nambah dosa. Apa kabar Pak? Baik. Masya Allah. Nah, itu nambah, itu nggak ada ininya. Dan saya akhwat, boleh berjabat tangan dengan siapa saja, dengan mahramnya. Hadir dalam keadaan mahram, silakan. Ya, musafahah itu kan juga tidak harus kemudian tangan saling berjabat. Ya, Anda ketemu misalnya dengan yang bukan mahram, ya ingin bermusafahah. Musafahah tidak harus tangan ketemu dengan tangan. Assalamualaikum, ya Ustaz, ya mudah-mudahan baik semuanya. Maafkan saya kalau ada kesalahan-kesalahan. Oh iya, saya juga mohon maaf, mungkin dalam mengajar banyak hal yang kurang tepat, tidak baik. Kalau ada yang nggak baik, tinggalkan aja. Ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Itu kan tidak harus bersalaman, nempel dan sebagainya. Dengan istri saya, misalnya perempuan-perempuan boleh. Laki-laki dengan suaminya silahkan dan sebagainya. Itu kan indah. Ya, jadi jangan dipahami harus selalu tangan itu menempel. Saya diundang dalam Hari Afrika Sedunia. Kumpul para dubes pada saat itu. Dan qadarullah juga ketua Persatuan Afrikanya, Afrika Union pada saat itu perempuan. Jadi ketika saya ngobrol dengan beberapa dubes, terus ada dubes Libya, kita bicara, saya bilang, apa sih esensi dari tentang Hari Afrika ini, kan, dan seterusnya. Tiba-tiba datang, ini aja nih, ya, tanyakan kepada beliau ini, karena beliau akan memberikan pidatonya, ya. She would deliver her speech about the African Union, kan. Terus saya tanya kepada beliau itu, sebelum ditanya, sopan orangnya, pengen bersalaman dulu, tangannya sudah begini. Ya, maka Masya Allah, apa yang kita lakukan? Kita tunjukkan syiar sebagai muslim, kita begini. Ya kan? Kita begini, dan itu indah ketika kita tampakkan, dia paham, dan dia langsung begini. Gak ada kalimat-kalimat, ya begitu begini, kita begini. Hah? Tidak, tapi dia langsung aja begini. Dan makanya begini ya teman-teman sekalian, kadang-kadang syiar itu perlu ditampakkan, dan itu kejujuran untuk menampakkan syiar, dan dia langsung paham. Allah memberi petunjuk kepada dirinya untuk merespon. Jadi kadang-kadang, kamu mah kurang toleran. Yang seperti itu disesuaikan, jabat aja. Tidak. Orang pun akan paham bahwa Anda punya kebiasaan. Jadi jangan sampai menggugurkan syiar kita hanya untuk merespon sesuatu yang menyalahi ketentuan. Padahal itu salah gitu kan. Ya, waktu kami ada di Jepang, itu menarik tuh. Orang Jepang itu punya culture yang sangat bagus sekali. Mereka lebih percaya kepada suluk perilaku kita dibandingkan dengan ucapan. Apalagi bila perbuatan kita sudah tidak sesuai dengan konsep kehidupan. Misal, ini minum nih. Kalau minum konotasinya positif atau negatif? Kalau minuman?
Oh kata siapa? Ya, tolong hadirkan minumannya, sedang makan di warteg, minumannya mana? Negatif kan tidak, teh manis kan tidak positif itu kan? Baik, kecuali ada hal yang dipahami secara umum, ya kan? Baik, sekarang perhatikan sini. Ini ada sake. Ya, ini ada air bening. Ini macam-macam lah. Ya, perhatikan sini. Kalau ada orang Islam tiba-tiba berpikir untuk menghargai orang lain, dia minum sake misalnya. Ya, kemudian dia minum. Itu orang Jepang bukan bangga, tapi malah tidak percaya dengan orang ini. Ini orang bagaimana? Katanya di agamanya dilarang minum, kok dia minum? Berarti dia nggak konsisten dengan apa yang dia pegang. Kalau nggak konsisten dengan agamanya saja, bagaimana bisa konsisten dengan pekerjaannya? Tuh, dia cara berpikirnya. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti memahami bahwa orang lain pun sebetulnya paham tentang kita. Apalagi aturan Allah, kan Allah yang maha kuasa. Allah dengan kuasanya bisa melembutkan hati orang lain untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Itu poinnya. Ya, pasti itu walaupun awal-awal kurang sedikit menyenangkan, tapi pada akhirnya dia akan menerima biasa saja gitu. Ya, Anda katakan ini ada makanan begini, mohon maaf, saya ini muslim, saya nggak bisa makan yang seperti ini. Ya, terangkan aja. Tapi kan ini enak, bukan masalah enak ya, kalau itu kan selera. Toh yang menurut saya enak belum tentu juga menurut Anda enak. Oh, apa coba bisa saya makan? Ayo kita makan kol aja ya, jangan pakai ini dan sebagainya. Saya suka kol, tapi Anda kan belum tentu. Bagus, setelah diterangkan demikian dalam cara yang baik, alhamdulillah insya Allah akan baik. Gak ada masalah di situ. Jelas sih? Baik.